Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini saya akan membahas kumpulan soal UTBK tahun 2022 gelombang 1. Kita akan membahas kimia dengan materi SPU ya, tipe soal SPU yang keluar. Oke guys, kita langsung saja ke soal nomor 1. SPU yang keluar itu tentang menentukan nomor massa, nomor atom, jumlah neutron. Ya, hubungannya apa? Misalkan kita memiliki suatu atom, atas itu disebut nomor massa, bawah disebut dengan nomor atom, sedangkan selisih nomor massa dikurangi nomor atom itu disebut dengan neutron. Begitu ya, Dik ya. Nah, untuk selanjutnya, yang namanya kation maupun anion, ini proton tidak berubah. Ya, proton itu akan tetap atau tidak berubah walaupun atom itu membentuk kation maupun anion. Yang berubah itu hanyalah jumlah elektron. Elektron berubah. Jika nanti membentuk anion atau min, maka nanti elektronnya akan bertambah. Ini berubah ya. Jika atom tersebut membentuk kation, maka nanti elektronnya akan berkurang. Ya, sebelum mengerjakan, ini saya ada revisi ya. Ini bukan neon ya, Dek. Saya salah tulis, harusnya kripton. Ya, sebuah unsur X memiliki konfigurasi kripton. Kripton itu nomor atomnya 36 ya. 5s2, 4d10, dan 5p5. Nah, inilah konfigurasinya. Konfigurasi itu menunjukkan nomor atom ya atau jumlah proton. Berapakah nomor atomnya? 36, 38, 48, 53. Jadi protonnya sebanyak 53. Memiliki nomor massa sebesar 127. Pertanyaannya, berapakah neutronnya? Rumus neutron itu adalah nomor massa dikurangi nomor atom. 127 saya kurangi dengan 53. 7 kurangi 3 itu adalah 4. 12 diambil 5 itu adalah 7. Ya, oke ya. Jawabannya adalah 74. Insya Allah kalian bisa ya dengan tipe soal seperti ini. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke sifat SPU berupa energi ionisasi. Diketahui beberapa unsur, ada Na, Li, B, Be, F, dan Ne. Ikatan yang paling ionik, nah ini berarti hubungan sifat SPU dan ikatan kimia ya. Ikatan yang paling ionik itu terjadi apabila perbedaan elektronegatifan antar dua unsur ya, atau perbedaan energi ionisasi yang semakin besar. Ya, yang semakin besar itu akan memiliki ikatan ion semakin kuat. Ya, jadi ikatan ion yang paling kuat itu adalah, kalian carilah selisih, contoh ya untuk poin A ya, antara Na dan F, ini perbedaan ioniknya sebesar berapa. Nanti kalian cek satu persatu, nanti yang paling besar perbedaan energi ionisasinya, kecuali golongan 8 loh ya Dek, energi ionisasi kecuali golongan 8, karena golongan 8 adalah golongan yang sudah stabil, dia tidak bisa memiliki sifat elektronegativitas. Oke ya, carilah perbedaan ionisasi yang paling besar kecuali golongan 8. Contoh, Na dan F. Berapakah selisihnya? Tinggal 1681 kita kurangi 500. Ya, 1, 8, 16 kurangi 5 kan 11. Oke ya guys, Fe dengan neon. Neon itu golongan 8, ini golongan 8. Kita bisa lihat poin C. Selisih antara B dan Be. B dan Be selisihnya 100 ya deh. Selanjutnya Na dan Li. Na dan Li.
Ini maka selisihnya adalah 20 ya. Iya. Maka yang paling besar perbedaan energi ionisasinya itu adalah Na dengan F. Maka Na dengan F itu memiliki ikatan ion yang paling ionik. Paham ya, Dik ya? Oke. Ya, sebelum lanjut ya, ini ada 3S3P, ini berulang nih 3S3P. Maaf ya, ketikanya berulang satu. Jadi konfigurasi A3+ saya tuliskan dulu di sini ya. Yang tepat itu adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Ini yang tepat. Jika kita sederhanakan, maka nanti A3+ itu adalah, ini kan sampai sini ya, itu nomor atomnya 18. Ya, ini kalau kita singkat, sebenarnya ini sama saja dengan argon. Argon 18. Setelah argon, itu kan harusnya ada 4S ya, Dek. Nah, di sini 4S-nya 0. Dilanjut dengan 3D5. Kenapa S-nya itu 0? Karena konfigurasi tersebut itu sudah keambil 3+. Pertanyaan selanjutnya, jika jumlah neutron yang terdapat pada inti atom A adalah 30, diketahui neutronnya 30, pertanyaannya nomor massa. Oke guys. Ya, kita akan mencari proton pada atom A terlebih dahulu ya. Ini adalah atom A. Maka nanti argon 18, kita kembalikan 4S-nya terisi 2, baru dikembalikan 2 elektron. Padahal kita harus kembalikan 3 elektron ya, A3+ menjadi A. Maka 3 elektronnya kita kembalikan, maka sih jadinya 3D6. Paham jadi ya? Inilah konfigurasi atom A. Maka atom A memiliki proton sebanyak berapa? Proton itu sama aja nomor atom ya, Dik ya. Kita hitung ya, 18, 20, 26. Inilah protonnya. Protonnya adalah 26. Yang ditanya itu adalah nomor massa. Rumusnya adalah proton ditambah dengan neutron. 26 ditambah dengan 30. 56. Jawaban yang tepat itu adalah poin A. Pasti kalian bisa ya. Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Ini tentang sifat energi ionisasi. Nah, kita lihat di sini periodenya masing-masing semuanya 3 tuh. Artinya Mg, Al, Si ini semuanya berada pada periode 3. Periode 3. Masih ingat deh untuk grafik energi ionisasi pada periode 3? Begini ya, gini ya. Kayak gini kan? Nah, pernah lihat nggak? Oke. Ada Na, Namu, Ali, Sing, paling seksi, calon, artis ya. Semakin ke kanan dalam satu periode, energi ionisasi itu akan semakin apa? Ya, akan semakin besar. Ini sifat SPU pada kuadran 1 ya. Ini kuadran 1 artinya yang sini. Nah, ini kuadran 1. Sifat SPU yang diawali dengan huruf vokal. Siapa saja deh? Energi ionisasi, negativitas, ya, belajar kembali ya, afinitas elektron, ada oksidator, nah begitu. Semakin ke kanan semakin besar, semakin ke atas semakin besar, semakin bawah semakin kecil, semakin ke kiri semakin kecil. Jadi pada satu periode itu yang horizontal ya. Ya, sifat-sifat ini yang diawali dengan huruf vokal ini semakin ke kanan itu dalam satu periode semakin besar. Tetapi ada pengecualian ya. Harusnya kan aluminium ini lebih besar daripada Mg karena aluminium itu berada di kanannya Mg. Begitu kan ya, Dek ya? Tetapi kenapa di aluminium lebih rendah energi ionisasinya daripada Mg? Nah, ini kan Mg-nya lebih besar ya daripada Al. Lalu Si lebih besar, nih ke sana besar.
Penyelewengannya tuh hanya di Mg dan Al. Kenapa? Energi ionisasi Mg lebih besar daripada energi ionisasinya Al. Jadi di sini kita bisa menjawab langsung ya sebenarnya ya. Yang tepat itu adalah poin D. Energi ionisasinya Al lebih kecil daripada Mg, lalu dilanjut dengan Si. Sekarang saya akan membahas ini dulu. Magnesium, kita tahu konfigurasinya seperti ini. Sedangkan aluminium inilah konfigurasinya. Ya, apa itu energi ionisasi? Energi yang dibutuhkan suatu atom untuk melepas elektron terluarnya. Nah, pada Mg ini konfigurasinya sudah stabil. Elektron terluarnya berisi duplet. Nah, kalau stabil itu membentuk duplet atau oktet. Sedangkan pada aluminium itu memiliki konfigurasi yang belum stabil. Ya, belum stabil. Maka agar dia stabil, dia mudah sekali ini lepas. Nah, elektronnya lepas membentuk konfigurasi yang stabil yaitu 3s2. Semakin mudah melepas elektron valensinya, maka artinya energi ionisasinya semakin kecil. Begitu ya, Dek ya. Sekarang kalau untuk Mg nih, dia udah stabil. Dia susah untuk melepas elektronnya karena dia sudah dalam keadaan stabil. Oke ya. Sudah paham ya penjelasannya ya? Ya, untuk yang Si Mbak, ini untuk melepas terluarnya kita harus melepaskan 2 elektron. Lebih lama melepaskannya agar membentuk stabil. Jadi Si di sini paling tinggi. Oke ya guys? Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 5. Ini tentang apa? Sifat SPU kembali, itu tentang energi ionisasi. Oke ya guys? Nah, di sini saya akan tuliskan kembali ya, energi ionisasinya adalah 786, 1580, 3230, 4360, 16, 100. Nah, oke. Data tersebut berguna untuk menentukan berbagai hal dari suatu unsur. Salah satunya adalah elektron valensi suatu unsur. Berdasarkan data di atas, unsur X memiliki elektron valensi sebesar, gitu ya. Elektron valensi itu menunjukkan golongan. Jadi caranya seperti ini. Kita lihat ya, energi ionisasi pertamanya ada berapa. Kalau misalkan EI-nya ada 1, maka kemungkinan unsur tersebut adalah golongan 1A. Kalau EI-nya 2, ya berarti dia termasuk golongan 2A, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ya, 786 menjadi 1580. Ini masih standar ya, lonjakannya ya. Kesini juga masih standar, ini masih standar ribuan. Nah, kita lihat ini, 4000 menjadi 16.000. Di sini EI-nya terlalu tinggi deh. Ya, maka lonjakan dari 4300 menjadi 16 itu tidak wajar ya. Maka dari itu, energi ionisasi pada unsur ini kita simpulkan ada berapa? Ada 1, ini energi ionisasi yang ke-1 ya maksudnya ya, 2, 3, dan 4. Unsur tersebut memiliki 4 energi ionisasi, oleh karena itu golongannya adalah golongan 4. Ya, karena memiliki 4 energi ionisasi, maka dia elektron valensinya berapa? Ya 4, begitu guys. Kita lanjutkan ya ke soal nomor 6. Data nomor atom dan nomor massa untuk 5 atom diberikan dalam tabel berikut. Kelima atom tersebut dapat membentuk ion +1. Jari-jari O maksudnya ini kelimanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Itu biloxnya +1. Ya, maka artinya kelima-limanya ini termasuk golongan 1A. Kita lihat ya, coba nih. Nomor atomnya 3 kan 2.1 ya. 11 maka nanti 281. 19 berarti kan 2881. Semua elektron valensinya 1. Hanya periodenya yang berbeda ya, atau kulitnya ya. Pertanyaannya, jari-jari ion terbesar. Oke, yang ditanya bukan jari-jari atom ya, tetapi ion.
Tapi semuanya kan jadi plus 1 ya. Sekarang nalarnya kayak gini aja deh. Misalkan saya lanjutkan ya. 37 berarti kan 28, 18 ya dek ya. Selanjutnya dengan nomor atom 55, maka 28, 18. Kita butuh 18 lagi ya. Diperhatikan 10, 28, 81 ya. Untuk membentuk ionnya itu kan berarti ada ini ya, X plus, Y plus, begitu kan ya dek, Z plus, semuanya plus 1. Nah ini kan sebenarnya kan hilang satu semua nih dek. Pertanyaannya jari-jari terbesar. Kalau mencari jari-jari terbesar, ya wis jawabannya itu adalah yang Q. Iya, karena kan ini kulitnya semakin banyak nih dek. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Semakin banyak kulit, maka jari-jarinya kan juga semakin besar. Ya, logikanya kayak gini. Untuk P plus coba ya. Ini adalah intinya, kulitnya ada 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Begitu. Inilah jari-jari jarak inti ke kulit terluar. Ini adalah R-nya. Nah ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini adalah intinya 1, 2, 3, 4, 5. Semakin panjang. Oke, ada gambaran jadi ya. Ya, oke ya. Saya bahas 6 soal untuk SPU ya, tipe soal SPU. Semoga bermanfaat ya bagi para pejuang UTBK gelombang 2. Semoga kalian semuanya sukses. Assalamualaikum.